Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi mengapa sih pikiran, emosi, dan perilaku itu saling terhubung gitu ya. Nah, di sini mungkin bertanya-tanya gitu ya, kok bisa ya gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, RABT ini atau Rational Emotive Behavior Therapy ini ada punya konsep namanya ABC gitu ya. Jadi ABC itu, ada hubungannya gitu ya, dari mulai A-nya itu adalah activating event, belief, dan juga consequences gitu ya. Jadi activating event itu apa? Jadi kejadian yang memicu sebuah reaksi. Misalnya contohnya adalah kegagalan dalam melakukan interview gitu ya. Jadi ada sebuah event atau sebuah aktivitas yang itu tuh memicu reaksi kita gitu ya. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan belief atau keyakinan kita tentang kejadian itu. Misalkan contoh aku tuh memang orang yang gagal. Jadi active event-nya itu adalah kejadian, memicu reaksinya itu adalah teman-teman misalkan, lakukan interview, lalu interviewnya itu gagal. Lalu apa yang dilakukan oleh kepercayaan kita, pikiran kita, keyakinan kita, bahwa ketika interview itu gagal, saya berpikir bahwa, "Aduh kayaknya aku tuh orang yang gagal nih," atau, "Aduh kayaknya aku orang yang kurang kompeten," gitu ya, atau, "Aku memang orang yang gagal," gitu ya. Nah, itu adalah belief yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga akan muncul yang namanya konsekuensi. Nah, berdasarkan dari belief ya. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensi itu adalah reaksi kita terhadap apa yang kita percaya dalam pikiran kita. Nah, ya berdasarkan dari, event gitu ya, berdasarkan dari, kejadian atau, reaksi yang ada di luar gitu ya. Apa konsekuensinya? Sehingga yang kita rasakan adalah sedih gitu ya, atau marah. Itu yang terjadi terhadap diri kita. Jadi, mengapa akhirnya pikiran, emosi, dan perilaku itu saling terhubung, ya ini, ada activating event-nya gitu ya, ada, kepercayaan atau ada belief yang kita percaya ketika ketika kejadian itu terjadi dan konsekuensinya apa yang terjadi, yang kita rasakan gitu ya. Nah, jadi menurut, menurut ilmu rational emotive behavior therapy, bukan kejadian itu sendiri yang bikin kita tertekan, gitu ya. Bukan bukan karena ini sebenarnya, bukan karena event-nya yang membuat kita tuh tertekan, tetapi cara menafsirkan bagaimana kita menerjemahkan aktivitas tersebut, gitu ya. Jadi akhirnya itulah yang kita rasakan, gitu ya. Nah, ada sebuah quotes, menarik gitu ya menurut filsuf, Yunani Epictetus bahwa orang menjadi terganggu bukan oleh benda-benda, melainkan oleh apa yang dia pandang tentang benda tersebut atau benda itu. Itu menurut filsuf dari Epictetus. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa reaksi seseorang terhadap peristiwa lebih dipengaruhi oleh interpretasi atau pandangan mereka daripada oleh peristiwa itu sendiri. Gitu. Maksudnya gimana sih gitu ya? Maksudnya kayak gimana sih? Jadi, contohnya kayak gini, misalkan, ada 2 orang gitu ya, ada 2 orang katakanlah Oki dan Rina. Dua-duanya ini mereka akan pergi ke, bekerja lah gitu ya. Mereka kedua-duanya akan pergi, bekerja di pagi hari. Pada pagi hari itu terjadilah hujan, ya. Hujan misalkan hujannya itu cukup sedang lah gitu, nggak sampai deras banget tapi cukup sedang gitu ya. Nah, katakanlah si Oki ini, orang yang pertama, Oki melihat bahwa hujan ini menjadi hambatan bagi dia. Jadi malas bekerja, jadi malas untuk keluar karena, aduh males banget gitu ya, kerja gitu ya, hujan, mana hujan lagi gitu, pasti jalanan pasti macet dan segala macam. Dan akhirnya ketika dia, memandang bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang menghambat dia gitu ya, karena dia percaya bahwa ketika hujan, jalanan pasti akan macet. Dia akan merasa males gitu ya untuk pergi, bekerja gitu. Itu Oki melihat seperti itu. Beda dengan tadi siapa, Rani gitu ya. Rani memandang bahwa hujan ya hujan gitu ya. Dia, ketika dia berangkat bekerja dia
punya kesempatan untuk ya udah oke alhamdulillah bisa hujan dan saya masih bisa, bekerja gitu ya. Tanpa harus memandang bahwa oke saya melihat bahwa si Rani melihat bahwa hujan ini bukan sebuah, tantangan tapi sebuah berkah gitu ya. Sehingga dia tetap pergi bekerja tanpa merasa mengeluh dengan adanya hujan, karena dia merasa punya, pikiran tanggung jawab yang lebih penting gitu ya, nggak sekedar hanya hujan gitu. Dari situ kita bisa melihat bahwa keduanya sama-sama mengalami, kondisi pagi-pagi hujan gitu ya. Namun, yang satu dia memandang bahwa hujan ini menjadi hambatan, tapi yang satu melihat bahwa hujan itu bukan sebuah hambatan. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa reaksi seseorang itu terhadap peristiwa itu dipengaruhi bukan oleh lingkungan, tetapi oleh interpretasi atau cara pandang kita terhadap peristiwa tersebut, gitu ya.